Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga kalian selalu tetap bisa menanamkan rasa semangat kalian dalam klik video pembelajaran bahasa Indonesia ini. Welcome back to my video tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang keterkaitan atau simpulan dari unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Karena kita kan sudah mempelajari, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang unsur pembangun dari puisi itu tersendiri. Nah, ya kan, ada struktur fisik dalam puisi dan terdapat struktur batin juga di dalam puisi. Kita sudah mempelajari itu di video sebelumnya, kalian bisa simak lagi. Kalau memang ada yang masih belum paham, bisa dilihat lagi videonya, didengerin lagi. Nah, terus sekarang kita mempelajari tentang simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi di halaman 95. Yang pertama, terdapat keterikatan diksi dengan makna puisi. Nah, jadi kalian masih ingat kan, tentunya diksi itu merupakan pilihan kata. Nah, apa sih keterkaitannya antara diksi dengan makna puisi? Jadi, dalam memilih diksi, penyair itu harus memilih kata yang memiliki makna. Jadi tidak asal memilih kata, tapi harus bermakna sesuai dengan apa yang ingin ditulis penyair atau sesuai dengan tema yang ingin ditulis oleh penyair. Jadi kita harus benar-benar memilih kata yang tepat dan sesuai dengan makna yang sesuai dengan tema yang penyair akan tulis, seperti itu. Nah, ini menjadi PR. Jadi penyair itu harus yang harus dikembangkan itu kemampuan dalam memilih kata yang memang tepat sesuai dengan tema yang penyair akan tulis, seperti itu. Itu maksud dari keterkaitan diksi dengan makna puisi. Jadi intinya adalah tadi diksi itu merupakan pilihan kata. Lalu dalam memilih diksi itu harus bermakna. Jadi penyair harus mempunyai kemampuan dalam memilih kata yang tepat. Nah, itu. Jadi puisi yang kita tulis hasilnya itu akan bermakna. Pembaca akan mendapat maknanya gitu. Jadi nggak puisi isinya kosong gitu aja, hanya tulisan gitu, nggak seperti itu. Karena puisi itu kaya akan seni. Jadi pasti di dalam baitnya, setiap liriknya itu pasti memiliki makna yang luar biasa, seperti itu. Nah, setelah itu yang kedua, keterkaitan diksi dengan rima puisi. Nah, jadi diksi itu harus mempertimbangkan komposisi bunyi dalam rima dan irama. Kenapa? Agar diksi dan rima berkaitan erat dengan keindahan puisi. Bisa kalian lihat di halaman 96. Dalam kutipan yang pertama, dalam puisi kutipan yang pertama itu penulis, nah di sini terdapat kata mengerti. Yang terakhir nih, kata-kata terakhir ya, mengerti, bicara. Nah, itu kan memiliki rima apa? Rima AB ya kan? Di dalam kutipan 1 di halaman 96 di kalimat akhir-akhirnya tuh. Nah, di sini dalam kutipan 1 diksinya itu menggunakan rima. Diksinya itu berkaitan dengan rima. Rimanya AB ya kan? Tadi kan sudah dijelaskan. Jadi harus mempertimbangkan diksinya, itu harus mempertimbangkan komposisi bunyi dalam rima dan irama agar diksi dan rima berkaitan erat dengan keindahan puisi. Nah, jadi selain tadi diksi itu harus bermakna, jadi diksinya itu harus juga memuat keindahan dalam puisi dengan dibantunya rima dan irama. Seperti itu. Nah, kutipan kedua, memang penyair tidak menggunakan rima tapi menggunakan pengulangan kata.
Tuh, itu tidak jadi masalah, jadi bisa dipilih kan, mau menggunakan rima yang AB-AB atau menggunakan pengulangan kata. Jadi puisinya lebih terlihat indah juga bermakna seperti itu. Nah, setelah yang kedua terdapat yang ketiga, itu keterkaitan penggunaan kata konkret dengan penggunaan imaji dalam puisi. Jadi diksi yang ditulis itu memunculkan kata konkret yang bisa dihayati, tentunya melalui penglihatan, pendengaran, dan perabaan atau rasa. Ya, jadi sini contohnya kutipan puisinya, bulan gerimis kembali, seorang kelasi berbisik dalam nyanyi, kan menggunakan berbisik terus nyanyi. Nah, itu kan imajinya imaji apa? Kalau misalnya mendengar, imaji visual atau audio. Ayo dilihat lagi, imaji dibagi menjadi berapa? Nah, berbisik atau nyanyi itu merupakan imaji apa? Nah, itu ya, itu merupakan pengembangan dari keterkaitan dari penggunaan kata konkret dengan penggunaan imaji dalam puisi. Oke. Terus terakhir yang keempat, di sini terdapat keterkaitan penggunaan majas dengan makna puisi. Nah, di dalam penulisan puisi tentunya jika penyair memang menginginkan puisi yang memiliki banyak makna, banyak arti, kebebasan dalam berpikir bagi para pembacanya, biasanya penyair banyak sekali menggunakan kata majas di dalam karyanya. Majas itu merupakan apa? Udah dibahas. Majas itu merupakan kata kiasan yang memiliki banyak makna. Nah, di sini keterkaitannya. Jadi, maksud dari penyair menggunakan majas itu dalam penulisan puisi agar bahasa yang digunakan itu bermakna luas, bermakna kias, agar para pembacanya itu bisa memunculkan maknanya sendiri gitu. Jadi memiliki banyak makna dari pembacanya itu tersendiri. Tuh. Jadi maknanya kias, tidak hanya ada satu makna tapi luas seperti itu. Ada penyair yang seperti itu yang di dalam puisinya banyak sekali menggunakan majas, karena memang penyair tipe seperti itu memang berpikiran terbuka, open minded, jadi membebaskan para pembaca untuk mengartikan sendiri bagaimana bagaimana makna yang terdapat di dalam puisi tersebut, seperti itu. Itu merupakan materi yang kita bahas hari ini tentang apa tadi? Simpulan unsur pembangun dan makna puisi. Jadi di dalam Ibu review lagi. Jadi di dalam pemilihan diksi itu harus sesuai dengan makna, sesuai dengan rima dan irama, lalu juga harus sesuai dengan imaji dan sesuai dengan majas yang kita pilih dalam penulisan puisi. Ya, ternyata menulis puisi atau teori tentang puisi tidak semudah yang kita temui hasilnya ya. Ternyata banyak sekali unsur-unsur atau keterkaitan yang terdapat di dalam karya puisi itu tersendiri setelah kita pelajari. Nah, itu makanya betapa pentingnya hak cipta di dalam karya-karya para penyair ya. Nah, itu saja, semoga bermanfaat untuk kalian dan apalagi bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar atau teman-teman kalian juga. Kalian bisa menambah ilmu untuk mereka juga, bisa bermanfaat untuk mereka juga. Nah, itu menjadi nilai plus juga untuk kalian ya. Tetap bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk diri kalian sendiri. Oke, itu saja. Semoga kalian sehat-sehat juga. Jangan minimalisir keluar rumah, maksud ibu. Jadi kalau memang nggak penting-penting banget keluar rumah, ya nggak usah, karena memang kondisi masih kurang kondusif. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan agar bisa
mengikuti proses pembelajaran. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.